Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat. Semoga kita pun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan kembali, saya Jamie Marcella, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA N 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, untuk pemaparan kali ini itu terkait dengan modul 2.2 aksi nyata tentang pembelajaran sosial emosional. Di sini saya mencoba untuk mendiseminasikan hal-hal terkait dengan apa yang telah saya dapatkan tentang materi PSE ini terhadap rekan sejawat. Bagaimana pemaparannya? Ada di slide selanjutnya. Baik Bapak Ibu, di sini ada tujuan pembelajaran khususnya. Nah, di mana tujuannya itu membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dan serta merefleksikannya seperti apa. Untuk pemaparan dan juga bagaimana kegiatannya ada di slide selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Ini kan waktu saya maaf ini lebih sekarang ingin sharing Bu, sharing berbagi ya, berarti saya lebih seperti apa, tapi hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Dimana pendidikan guru penggerak ini kan di situ ada modul PSE, pembelajaran sosial emosional. Saya mau nanya dulu nih, Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas, pernah nggak Ibu misalkan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan mata pelajaran itu? Kalau untuk di kelas biasanya saya itu yang pertama memang selalu melaksanakan berdoa. Kemudian selebihnya sih memotivasi anak untuk selalu berbuat baik gitu, seperti itu. Masya Allah. Sebenarnya hal seperti itu benar-benar sudah masuk ke dalam pembelajaran sosial emosional ya. Walaupun mungkin terkadang kita nggak tahu di modulnya itu ini masuk kemana. Tapi secara langsung itu sudah masuk ke dalam pembelajaran sosial emosional. Ibu pernah menggunakan teknik misalkan meditasi atau apa untuk membangun mindfulness anak sehingga anak itu bisa memunculkan kesadaran ataupun kesejahteraan dalam psikologisnya gitu, kayak well-being gitu. Kalau saya biasanya lebih menerapkan pengalaman saya dulu. Seperti walaupun memang zaman kita dengan anak-anak kan berbeda ya, tapi lebih menerapkan pengalaman saya seperti apa. Mungkin juga itu menjadi motivasi untuk mereka ya, seperti itu. Kalau misalnya dari motivasi dalam diri, apalagi dikaitkan dengan kontekstual dan juga pengalaman pribadi, biasanya itu lebih kenal Bu kepada peserta didik kan, karena memang itu pengalaman pribadi, jadi bisa lebih mengajak anak untuk bisa termotivasi lebih dan membangun manajemennya. Berarti dari sini ibu tergerak tidak untuk selalu menerapkan PSE ini dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari? Tergerak sekali ya, karena saya ingin sekali anak-anak itu lebih baik lagi ke depannya, itu seperti itu. Ibu terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin pembelajar yang lebih baik lagi. Amin. Yang memang berpusat terhadap murid, yang bisa menjadikan murid terampil dalam kecerdasan sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat video dari sharing atau berbagi tentang materi pembelajaran sosial emosional, nah di sini ada kegiatan ataupun yang harus direfleksikan dengan menggunakan metode 4P. Ada peristiwa, bagaimana peristiwanya, lalu perasaan yang dirasakan seperti apa, pembelajarannya seperti apa, dan juga penerapannya bagaimana dalam kegiatan yang ada di sekolah. Nah, untuk pertanyaan pertama Bapak Ibu, di sini apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Nah, ini berkaitan dengan peristiwanya seperti apa. Lalu yang kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang ada, gitu, yang dialami gitu ya. Ini terkait dengan perasaannya. Adapun yang terkait dengan pembelajaran ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut dan juga apa umpan balik yang Anda rasakan. Dan terakhir, apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih terhadap orang-orang sekitar.
Untuk refleksi yang pertama, apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut berarti berkaitan dengan peristiwanya. Dalam hal ini, saya melihat rekan guru cukup antusias dalam mengikuti sesi sharing terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini. Di situ terlihat dengan adanya kegiatan tanya jawab secara aktif, lalu berbagi pengalaman yang menyangkut hal yang telah dilaksanakan berkaitan dengan PSE itu seperti apa gitu ya, serta dalam pengimplementasiannya gitu terkait dengan kesadaran penuh. Salah satunya dengan menggunakan teknik STOP. Baik Bapak Ibu, di sini ada refleksi yang kedua menyangkut apa yang saya rasakan. Di sini pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang dialami? Dalam kegiatan ini atau dalam hal ini banyak sekali yang saya rasakan, yang diawali dengan keraguan pada diri sendiri, khususnya ketika saya akan memulai untuk mengimplementasikannya dalam kegiatan yang ada di sekolah, gitu ya. Terutama pada saat kegiatan belajar mengajar. Tapi alhamdulillah setelah saya meyakinkan diri saya, maka keraguan itu pun perlahan terkikis ya Bapak Ibu sehingga saya percaya terhadap diri saya sendiri. Baik dalam pengimplementasiannya ataupun pada saat diseminasi sama diawali dengan rasa ragu dan tidak percaya diri. Hanya pada saat sudah berjalan dan sudah terlaksana ternyata tidak semenakutkan itu. Ternyata hal-hal seperti itu bisa ditepis dengan memunculkan rasa percaya terhadap diri saya sendiri. Untuk refleksi yang ketiga, ini menyangkut refleksi tentang pembelajaran yang didapat dari kegiatan ini. Banyak sekali Bapak Ibu manfaat yang saya rasakan dan hal ini terasa dengan adanya niatan yang baik dari seluruh warga sekolah, khususnya para pendidik yang dimana kita akan mengimplementasikan mengenai pembelajaran sosial emosional ini salah satunya dengan mengintegrasikannya dalam kegiatan belajar mengajar. Dan adapun timbulnya atau umpan balik yang dirasakan itu dengan adanya menimbulkan kesadaran akan pentingnya implementasi pembelajaran ini yang insya Allah akan dilaksanakan agar dapat menciptakan well-being atau kesejahteraan terkait dengan psikis ataupun kondisi emosional dari peserta didik itu sendiri. Refleksi yang keempat, bagaimana penerapan dalam kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Nah, di sini menyangkut tentang apa sih yang ingin diperbaiki atau ditingkatkan agar ini berdampak lebih luas gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama terkait dengan hal ini, ada beberapa hal yang ingin diperbaiki atau ditingkatkan dan hal ini menyangkut pada keterampilan sosial emosional yang dimana bukan hanya sekedar memberikan pemahamannya saja gitu ya. Tapi saya pun ingin dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada terciptanya kesejahteraan sosial emosional peserta didik yang salah satunya dengan cara mengintegrasikannya dalam kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan terkait dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional telah selesai. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak kurang dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.